saya Firda dari Indonesia Student Corner. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan alat ukur tanah, di mana saya akan langsung menjelaskan dua alat yang berbeda sekaligus. Nah, yang pertama di sini ada alat untuk leveling, yaitu water pass. Bisa dilihat pada gambar berikut yang merupakan penjelasan dari bagian-bagian yang terdapat pada water pass. Kemudian di sini yang kedua ada theodolite. Bisa dilihat juga pada bagian-bagian dari theodolite itu sendiri. Sebelum kita melakukan pengukuran, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari alat yang akan kita gunakan. Pertama adalah water pass. Water pass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Atau bisa dikatakan water pass itu adalah alat untuk mengukur beda tinggi tanah. Sedangkan alat ukur yang kedua yaitu theodolite, pengertiannya sendiri yaitu salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak, berbeda dengan water pass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam theodolite, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Nah, berikut ini adalah alat dan bahan pengukuran dari theodolite atau water pass. Nah, jadi di sini alat-alatnya dari theodolite ada yang pertama yaitu statif atau tripod, yang kakinya itu ada 3. Nah, kemudian di sini ada patok ukur untuk menentukan patok pengukuran dari titik A ke titik B dan sebagainya. Kemudian untuk ada payung untuk melindungi alat dari panas dan hujan. Kemudian ada bak ukur atau leveling staff. Kemudian di sini ada alat tulis untuk menulis hasil data yang sudah diukur. Kemudian ada GPS atau kompas. Kemudian meteran untuk mengukur jarak antara theodolite dengan rambu ukur. Nah, kemudian di sini juga kita akan menggunakan APD, yaitu ada helm proyek. Kemudian ada rompi atau safety untuk membedakan antara pekerja dan masyarakat. Nah, kemudian sepatu untuk melindungi kaki dari paku dan benda tajam. Nah, yang kedua perlindungan dari timpaan benda berat. Yang ketiga perlindungan dari benda panas. Yang keempat perlindungan dari cairan berbahaya. Yang kelima mencegah pengguna agar tidak terpeleset. Kemudian kacamata untuk melindungi mata dari debu. Kemudian masker menutup hidung dan mulut. Kemudian baju lengan panjang dan celana yang digunakan agar kulit tidak terkena bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian di sini kita langsung saja melihat langkah kerja pengukuran poligon tertutup. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa titik dan di sini tuh
oleh bangunan-bangunan di sekitar. Nah, maka dari itu, dari teodolit ini sendiri itu bisa melihat bangunan yang tertutup. Nah, kemudian ini adalah gambar daripada hasilnya. Nah, ini adalah cara untuk menggunakan alatnya. Kita simak. Di sini kita mendirikan tripod atau statifnya terlebih dahulu setinggi dada. Nah, jadi itu sebelum kakinya itu dibuka itu setinggi dagu atau hidung. Nah, kemudian setelah kakinya itu dibuka, kaki tripodnya, maka untuk ketinggiannya itu setinggi dada. Nah, kemudian lihat dari atas tripod ini apakah sudah sesuai dengan titik yang kita tandai atau belum. Nah, titik yang ditandai itu bisa menggunakan paku ataupun kemudian pasangkan teodolit ke tripod atau statif. Nah, jadi ini yang sudah kita tandai itu harus sesuai, jadi harus benar-benar di tengah-tengah titik patok. Harus benar-benar sesuai di tengah. Nah, jika sudah, kunci bagian bawah, kemudian setel gelembung nifo kotak dan nifo tabung. Setelah itu, jika sudah, hidupkan alat teodolit dan posisikan teropong menjadi 90 derajat. Nah, jadi ini adalah sekrup vertikal dan horizontal. Kemudian hidupkan alat teodolit dan posisikan teropong menjadi 90 derajat. Nah, dengan cara perlahan, untuk VA ini adalah vertikal dan HA ini horizontal. Jadi vertikalnya itu harus 90 derajat. Nah, perlahan seperti itu. Nah, kemudian hadapkan alat teodolit ke arah utara dan tekan tombol 0 di set. Nah, jika sudah 0, hidupkan dan letakkan alat GPS di titik P1 untuk mencari koordinat serta elevasi titik awal. Nah, kemudian hidupkan dan letakkan alat GPS. Nah, jadi ini adalah datanya. Kemudian ini adalah jaraknya. Sejauh 3 meter. Nah, putar alat searah jarum jam menuju titik P2 untuk mencari angka azimut serta baca dan catat bacaan benang. Dapatkan hasil sekian. Kemudian baca lagi pada rambu ukur. Nah, cara membaca rambu ukur ini adalah setiap yang gambar E-nya itu sebanyak 10 cm. Nah, putar alat searah jarum jam menuju titik P7 untuk mencari angka sudut dalam serta ukur tinggi alat dengan meteran.
memasukkan datanya kepada tabel. Kemudian bacaan benang tinggi alat dan sudut dalam pada titik P1 selesai didapat. Kemudian pindahkan alat menuju titik P2. Nah, begitu cara memindahkan alatnya. Kemudian setting alat dan lakukan pola kerja yang sama seperti pola kerja pada titik P1. Nah, di sini perlu kita ketahui ya teman-teman, kalau jika di tanah itu maka tripodnya itu harus ditancapkan. Dan kalau tidak di tanah itu disesuaikan. Tapi jangan pokoknya harus kuat seperti itu. Nah, kemudian jika sudah mendapatkan di beberapa titik, semua titik, maka langsung saja dimasukkan datanya pada tabel. Kemudian jika sudah, maka kita rapikan alat dan simpan dengan baik. Jadi harus hati-hati dalam pengerjaan alat ini karena alat ini cukup lumayan mahal. Oke, baik. Ini yang terakhir adalah water pass. Di mana water pass ini tidak berbeda cara menggunakannya, akan tetapi yang membedakan hanya pada penggunaan kompas atau alat sudut, karena water pass sendiri hanya mengukur beda tinggi saja, tidak menggunakan sudut. Dan berikut ini adalah cara perhitungan daripada water pass. Saya gunakan animasi agar lebih mudah dipahami. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.